Puji Tuhan bisa berjumpa lagi hari ini. Salam sehat ya buat semua. Dan kembali bersama kami The Puppet Show dalam program 100 Hari Berdoa Sedunia untuk Anak-anak, hari yang ke-93. Dan hari ini kita akan membahas sebuah judul yang baru, yaitu saya akan pergi kepada keluarga saya. Wah, keren! Johan sama Vero udah ganteng aja. Tumben udah siap gini. Iya dong Verlita, ini kan hari Sabat. Kita harus siap-siap lebih awal. Iya, biarpun kita beribadah dari rumah, tapi tetap gak boleh telat ya. Ya, benar. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga udah pada siap ya. Oke teman-teman, semoga hari ini akan menjadi hari yang berbahagia buat kita ya. Karena hari ini adalah hari yang Sabat yang indah. Saatnya bagi kita untuk berbakti menyembah Tuhan Bersama keluarga kita tentunya. Teman-teman, sepertinya teman-teman kita di rumah udah siap nih. Oke, kalau gitu kita mulai aja yuk. Eits, jangan lupa nyanyi dulu yuk. Oke teman-teman, di rumah juga ikut nyanyi yuk bareng kita. Yuk. Mari kita dengar firman Tuhan pagi ini. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, pagi ini saya ingin berbagi cerita tentang seseorang yang boleh kita sebut sebagai hero ataupun pahlawan. Tapi aku mau tanya dulu deh, Farel, siapa sih superhero yang paling kamu suka? Kalau aku udah pasti Iron Man dong. Kenapa? Karena dia bisa ngalahin musuhnya yang kuat. Oh ya. Kalau kamu Jo, siapa dong superhero-nya kamu? Kalau aku nih, udah pasti Captain Amerika. Emang kenapa dia? Karena dia tuh bisa menghadapi tantangan walaupun sangat susah. Pokoknya dia tuh keren banget deh. Kalau aku sih Superman. Kenapa? Karena dia tuh bisa terbang, terus bisa keluarin laser gitu, keren kan?
Oke deh, berarti kita punya superhero masing-masing ya. Dan kita juga harus keren kayak superhero kita. Jangan lupa, kalau kamu Pit, ada nggak jagoan cewek kamu? Hehe, pasti Korea-Korea gitu kan? Kasih tahu nggak ya? Aku sih paling suka Wonder Woman Kenapa? karena dia punya tameng dan kuat kayak superhero lainnya. Padahal dia cewek loh. Jadi kita semua punya jagoan ya. Ya udah, Adelio, tadi kamu mau bilang apa? Ya, dengar ya semua. Pagi ini kita akan mendengar cerita tentang seorang yang benar-benar superhero atau pahlawan. Kenapa dia dijuluki superhero? Karena dia menyelamatkan nyawa 160 orang yang hendak bunuh diri. Wow. Nah, selama hampir 50 tahun, Don Ritchie berhasil menyelamatkan nyawa 160 orang yang hendak terjun dari tebing yang disebut The Gap, sebuah situs bunuh diri paling terkenal di Australia. Don berhasil menghentikan orang-orang yang ingin terjun dari tebing itu, sehingga dirinya kerap dipanggil Angel of the Gap atau Malaikat The Gap. Pria baik hati ini meninggal beberapa tahun lalu pada usia 85 tahun. Teman-teman, nah karena ingin membantu orang-orang yang merasa putus asa dan ingin bunuh diri, maka Don memutuskan untuk tinggal tepat di seberang jalan The Gap. Dia akan bangun setiap pagi dan melihat keluar jendela untuk memastikan apakah ada orang yang berdiri di dekat tebing. Dan jika dia melihat bahwa orang itu mungkin akan melompat, dia akan cepat-cepat berjalan mendekati orang itu dan tersenyum. Dengan wajahnya yang ramah, dia akan berkata, "Apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantu Anda?" Kedengarannya sih memang sederhana, tetapi trik ini selalu berhasil. Kemudian Don akan mengajak orang itu berbincang dan mengajaknya mampir ke rumahnya untuk bersama minum dan sarapan. Don sendiri pernah bertugas di Angkatan Laut Australia selama Perang Dunia II. Dan dia menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai salesman asuransi jiwa. Pada tahun 1964, dia pindah ke sebuah rumah di Old South Head Road, tepat di seberang jalan dari ujung selatan Taman The Gap. Katanya dalam sebuah wawancara kepada The Sydney Morning Herald, butuh waktu singkat untuk membuat saya menyadari bahwa banyak orang yang datang ke sini dan melihat pemandangan, dan hal berikutnya yang saya temukan, mereka menghilang. Dan pada tahun 2006, Don dianugerahi Medal of the Order of Australia untuk usaha penyelamatan yang dilakukannya. Kemudian pada tahun 2010, dia juga mendapat Local Hero Award for Australia dari National Australia Day Council. Nah, sayangnya pria baik hati ini menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan berjuang melawan kanker. Dia meninggal pada Mei 2012, dikelilingi oleh istrinya Moya dan putrinya Jen. Donna
Sue, serta 4 cucunya. Nah, teman-teman, kalau Mr. Don punya kebaikan hati untuk menyelamatkan orang lain, lalu bagaimana dengan kita? Teman-teman, mari kita lihat kembali judul pembahasan kita hari ini. Saya akan pergi kepada keluarga saya. Mr. Don mempunyai satu beban dalam hidupnya. Bagaimana caranya agar dia dapat menolong orang lain, bahkan menyelamatkan mereka? Lalu, bagaimana dengan kita, teman-teman? Apakah kita juga mau untuk menolong saudara kita atau teman-teman kita agar mereka juga selamat? Mungkin saat ini ada dari antara saudara atau teman-teman kita yang berada dalam kesulitan, bahkan dalam keluarganya. Mungkin ada yang sementara berada dalam penggumulan. Maukah kita datang untuk menolong mereka? Maukah kita menjadi superhero untuk saudara kita dan teman-teman kita? Aha! Yang paling penting, yang sesuai dengan pelajaran kita hari ini aja ya, menjadi superhero untuk keluarga kita. Teman-teman, kita semua memiliki anggota-anggota keluarga inti atau keluarga besar yang mungkin belum berada dalam kasih Kristus dan bahkan belum memutuskan untuk hidup dengan setia kepadanya, atau bahkan malah mereka telah berpaling dari Tuhan. Mungkin juga beberapa dari mereka tidak percaya kepada Tuhan atau memiliki alasan-alasan lain untuk pilihan mereka. Atau mungkin mereka belum pernah memiliki kesempatan yang cukup untuk mendengar, memahami dan melihat seluruh kebenaran Injil dalam perkataan dan perbuatan. Karena kita belum pernah memberi contoh kepada mereka, kita belum pernah menjadi superhero buat mereka. Kita belum pernah menunjukkan hal-hal yang baik kepada mereka. Teman-teman, kita memiliki suatu tanggung jawab untuk melakukan semua yang kita sanggup lakukan untuk menjangkau dengan lemah lembut, baik-baik, dan dengan penuh hikmat dan kasih kepada anggota-anggota keluarga itu. Menunjukkan perhatian kita dan pada saat yang tepat menuntun mereka kepada kebenaran dan kasih Yesus. Oh iya teman-teman, kalau boleh saya bertanya, apakah di saat beribadah hari Sabat ini semua anggota keluarga kita ada bersama kita? Pastikan ya teman-teman bahwa saat ini kita langkah bersama keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pastikan kita juga menjadi superhero bagi keluarga kita, menolong dan menyelamatkan dengan cara memberi semua perhatian kita kepada setiap anggota keluarga kita. Baiklah teman-teman, mari kita lihat nasihat firman Tuhan. Ayat firman kita hari ini di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, sahabat ini, ayo panggil papa, mama, kakak dan adik. Kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari Sabat ini ya. Pastikan ya teman-teman bahwa saat ini kita lengkap bersama keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pastikan kita menjadi superhero bagi keluarga kita, menolong dan menyelamatkan dengan cara memberi semua perhatian kita kepada setiap anggota keluarga kita. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, maukah kita mendoakan dan melakukan tugas melayani anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Maukah kita berkomitmen untuk berusaha menjangkau mereka? Teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah
harus bersungguh-sungguh, kokoh dan berkemauan keras untuk melakukan kewajibanmu di dalam keluargamu. Dan jika memungkinkan, ajaklah mereka bersama-sama denganmu. Hendaklah engkau jangan melewatkan satupun kesempatan untuk berusaha membujuk mereka untuk menemanimu dalam perjalananmu menuju surga. The Adventist Home, Rumah Tangga Advent, halaman 352. Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk anggota-anggota keluarga inti dan keluarga besar kami. Kami juga mendoakan keselamatan keluarga kami dan kami meminta kesempatan untuk dapat membagikan iman kami, firman Tuhan dan kasih Kristus kepada seluruh keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk semua pelayanan media Advent yang tidak terhenti-hentinya menyiarkan kabar Injil ke seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-temanku, The Puppets, Verlita Adelio Ferrell, juga teman-teman semua di rumah ya. Mari kita saling mendoakan ya, khususnya dalam keluarga kita masing-masing. Jangan lupa untuk jadi superhero buat keluarga kita ya. Ingat, untuk suka menolong semua anggota keluarga kita. Setuju. Oke teman-teman, Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa dan sampai besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.